Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gol FM, pemirsa MAJT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di 107,9 FM dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah. Ya, semangat. Guru kita pada sore kali ini akan membacakan kitab Nasaihud Diniyah bertemakan tentang ilmu yang wajib dituntut. Untuk itu, bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung ditanyakan kepada beliau melalui chatting WhatsApp 0821 33670000 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyimak paparan dari Romo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian kita di kitab Nasaihud Diniyah. Yang mana di pertemuan sebelumnya Imam Haddad sudah mewanti-wanti bahwa ya jangan sampai menyalahkan takdir hanya karena kita nggak bisa melakukan kewajiban atau nggak bisa meninggalkan keburukan. Ya. Karena poinnya takdir itu memang aturan dari Allah SWT yang memang itu rahasianya Allah, kita nggak tahu. Selama kita masih punya ikhtiar, ya masih punya akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka kita tetap wajib untuk menjalankan apa yang bagi kita baik dan apa yang menjauhi dan apa yang bagi kita buruk. Tapi untuk mengetahui hal itu tentu butuh dasar, ya pengetahuan. Karena nggak mungkin ada orang tiba-tiba tahu bahwa ini baik, ini buruk, ini dosa, ini pahala, tidak mungkin tanpa ada ilmu. Maka kemudian sini Imam Haddad rahimahullah mulai membahas tentang ilmu-ilmu apa saja atau pengetahuan apa saja yang bagi seorang muslim ya wajib untuk mempelajarinya. Artinya mala budda minhu, yang harus dia ketahui. Ya. Di sini beliau Imam Haddad rahimahullah taala menyatakan wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah baik segenap saudara-saudara, manallahu alaina wa alaikumul afiyah wal yaqin, semoga Allah SWT mengaruniai kita dan kalian dengan afiat dan juga keyakinan. Wasalaka binawabikum masalikal muttaqin, dan semoga Allah SWT juga menjalankan kita di jalannya para muttaqin. Annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatin ilm. Ya, seorang muslim maupun muslimah, ya laki maupun perempuan, karena sebenarnya sama ya. Jadi nggak ada kemudian kewajiban bagi muslim terus menjadi bukan kewajiban bagi perempuan, enggak. Ya, sama-sama ilmu itu wajib dipelajari bagi keduanya. Ya, yang wajib maupun yang yang sunnah atau yang mungkin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang beberapa sih merasa bahwa yang wajib untuk mempelajari ilmu itu kan pokoknya yang laki-laki. Karena nanti perempuan tinggal nurut aja sama suaminya. Enggak begitu. Ya, perempuan pun juga harus tahu. Maka Imam Haddad menyatakan likulli muslim wa muslimah. Ya, untuk setiap muslim maupun setiap muslimah, seorang yang perempuan. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina fi tarkihi abada. Bahkan disebutkan tidak ada rukhsah, keringanan sama sekali kalau mereka tinggalkan. Ya, pengetahuan hal ini. Maksud beliau adalah al-ilmu alladzi la yasihul imanu wal islamu biduni ma'rifatihi. Yaitu ilmu yang saya maksud wajib dipelajari adalah ilmu yang tanpanya Islam dan iman tidak sah. Jadi memang yang menjadi dasar aja. Jadi sekali lagi, seorang muslim tidak mendapatkan beban kewajiban tahu semua. Misalnya dari fikih misalnya, tahu semua bab fikih. Enggak. Ya, atau misalnya dalam bab keimanan sampai tahu detail-detailnya permasalahan akidah. Enggak. Yang penting adalah pengetahuan dasar yang dengan pengetahuan ini dia bisa mengimani ya keimanannya dengan sempurna, dengan baik dan menjalani ibadahnya dengan baik. Ya, cukup itu aja. Jadi lebih dari itu para ulama menyatakan itu fardu kifayah. Pokoknya satu daerah sudah ada yang menjalani itu ya sudah selesai. Jadi jangan kemudian merasa wah ini berat nih, kita harus belajar kitab fikih. Apalagi kalau patokannya misalnya kitab kitabnya Imam Syafi'i yang 8 jilid ini harus menghafalkan. Enggak. Yang penting ibadah kita yang sehari-hari terjalankan dengan baik, keimanan kita tidak goyah, cukup.
Ya. Itu yang ilmu yang wajib. Ya. Wa jumlatuhu kata Imam Haddad ya. Totalnya atau maksud dari ilmu itu adalah maknanya adalah al-ilmu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya plus hari akhir. Artinya keimanan kepada Allah. Ya, apa saja sifat Allah yang sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, yang jaiz bagaimana. Kemudian al-ilmu bi rasulillah. Mengetahui tentang seorang rasul, nabi, apa itu sifat wajibnya, yang mustahilnya, dan lain sebagainya. Kemudian wal yaumil akhir, hal-hal terkait ya as-sam'iyat atau al-ghaibiyat yang memang kita ini belum tahu, belum mengalaminya dan hanya bisa kita dapati dari cerita-cerita dari Allah SWT maupun dari Nabi. Ya, 3 ini aja cukup. Jadi nggak perlu sampai detail pembahasan, apalagi sampai ke detail antara Mu'tazilah sama Asy'ariyah misalnya, tidak perlu, cukup itu aja. Ya. Kemudian dan juga lebih wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraid wa bima aujaballahu tarkahu minal maharim. Ya. Yang kedua adalah ilmu yang memang Allah SWT wajibkan dari mulai dari hal-hal yang fardu yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan, dan juga ilmu tentang hal-hal yang Allah wajibkan untuk tinggalkan. Jadi apa saja perintah yang Allah yang Allah tuntut bagi kita seorang muslim untuk lakukan, kita harus tahu. Dan apa saja yang Allah Ta'ala tuntut bagi kita, dari kita untuk tinggalkan, ya kita juga harus tahu. Ya, jangan sampai tanpa tahu itu kita salah kecemplung. Ya, menganggap sebuah hal, misalnya menganggap maksiat menjadi sebuah ibadah, apalagi menganggap ibadah sebagai sebuah maksiat. Ya, itu salah itu kan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, ini walaupun kalimatnya cuma muslim laki-laki, tapi sebenarnya mencakup semuanya. Bukan cuma laki aja. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi untuk hadis ini memang para ulama menyatakan bahwa hadis ini dinyatakan dhaif. Bahkan sampai dhaifnya banget. Ya. Beberapa ulama bahkan menyatakan ini hadis yang maudhu. Tapi poin dari hadis ini adalah sebenarnya bukan sampai ke negeri Cinanya, atau bukan soal ini tidak bisa dipakai atau tidak. Ini hanya sebagai penguat, atau bahasa kita adalah second penguat yang kedua. Ya, dalil utamanya adalah thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim. Dalil dalil penguatnya adalah ini. Ya. Jadi walaupun pengetahuan tadi misalnya terkait agama itu hanya ada di negeri Cina, di negeri lain nggak ada misalnya, ya maka dengan ini Nabi memerintah kita untuk sampai ke Cina. Ya. Jadi sampai seperti itunya penekanan Nabi bahwa menuntut ilmu itu suatu hal yang amat sangat penting. Ya, yang jauh sekalipun cari. Ya. Fa idza wajaba 'alal muslim an yatlub ilma. Ya, dan jika seorang muslim wajib untuk mencari ilmu, ya wa in kana fi hadzal mahallil ba'id. Ya, walaupun di tempat yang jauh ini di negeri Cina tadi, fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama. Bagaimana tidak wajib menuntut ilmu itu ketika dia berada di kalangan para ulama. Jadi kita hidup misalnya di kampung ada ustadz, ada kiai. Ya. Tapi kemudian tidak kita manfaatkan. Tidak kita jadikan tempat untuk tanya tentang hukum, atau kita minta waktunya untuk belajar dan lain sebagainya. Itu menjadi padahal itu sebuah kewajiban yang sama. Ya. Jadi jangan kemudian kita tahu tokoh-tokoh di luar kota atau di luar negeri, tapi yang di sekitar kita malah kita lupakan. Wala yahaqu fi talabi katsirum unah. Bahkan kalau di internal kota itu atau di satu desa misalnya ada satu orang yang bisa dicari atau bisa diambil ilmunya, itu bebannya tidak banyak. Kalau kita luar kota kan harus beli tiket lah dan lain sebagainya. Fa'amma ulumul Islam fatarji'u jumlatuha ila qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alu Jibril alaihi salam fi hadis Jibril. Jadi ada sebuah hadis itu masyhur dengan istilah nama hadis Jibril, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau salah. Juga di Bukhari juga ada. Intinya di situ malaikat Jibril menyamar sebagai orang biasa, datang kepada Nabi untuk menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Di mana di Islamnya tadi ketika orang ini bertanya ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Nabi menjawab antasyhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau melaksanakan atau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ketika iman juga ya, Nabi tanya akhbirni 'anil iman, Nabi jawab al iman an tu'mina billah, beriman kepada Allah. Ya. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadari wa bil qadari khairihi wa syarrih, takdir baik maupun yang buruknya. Jadi di hadis Jibril itu Islam dan iman dicebut secara komplit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu rukun Islam, rukun iman ya dari hadis itu tadi. Karena situ malaikat Jibril yang nyamar tadi bertanyanya global. Ya. Ya. Kemudian beliau menunjukkan wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin ulumul iman. Ya, kalau kita membahas iman, apa saja ilmu iman yang wajib kita pelajari, fayujadu fi aqaidil a'immatil mukhtasarah, maka ada di kitab-kitab para imam yang mukhtasarah, yang ringkas. Ya. Allati wada'uha li 'ammatil muslimin, yang mana mereka karang kitab-kitab tadi, ringkasan tadi untuk ulama, orang-orang awam dari kaum muslimin. Beliau menyatakan contohnya adalah seperti Aqidatul Imam Al-Ghazali. Ya, akidah Imam Ghazali yang ada di awal Ihya. Ya kan masyhur itu sampai kemudian disyarahkan oleh banyak ulama. Ya. Nanti kata beliau wa sanuridu fi akhir hadza tasnif insyaallah aqidatan wajizatan tashtamilu ala ma la budda min ilmihi min ulumil iman. Nanti kata Imam Haddad, saya juga akan menuliskan khusus di akhir kitab Nasihat Diniyah ini akidah yang mujazah, ringkas, mustamila ala ma la budda min ilmihi min ulumil iman, yang nanti mencakup segala hal yang memang wajib dipelajari dari ilmu-ilmu keimanan. Nah, jadi Imam Haddad yang Nasihat ini punya satu akidah yang disebut dengan akidah mujmalah. Ya, di bagian akidah mujmalah itu yang kemudian beberapa ulama di Hadramut sering menyendirikan kemudian untuk dibahas dalam kelas khusus lah. Wa ma ulumul Islam, kata Imam Haddad, ya fatujadu fi tasannifil a'immati minal fuqaha radhiyallahu anhum. Ya, maka bisa Anda dapati di kitab-kitabnya para imam dari ahli fikih. Wal wajib min dzalika huwal qadrul ladzi la yas'u musliman an yajhalahu. Yang kadar yang wajib dari, karena kan kitab-kitab ulama itu kan ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang lebar. Maka kata Imam Haddad, yang wajib adalah yang memang tidak boleh Anda jahil atau tidak boleh Anda tidak ketahui. Ya. Kal ilmi biwujubi shalawatil khams, sebagaimana contohnya adalah ilmu tentang wajibnya salat 5 waktu. Ya. Wa kaifiyati fi'liha wa syara'itiha wa mawaqitiha wa taharati laha. Dan juga cara pelaksanaannya, ya syarat-syaratnya, kemudian waktu-waktunya, ya kemudian cara bersuci dari untuk melakukan salat tadi. Wa kal ilmi biwujubi zakah wal qadril wajibi minha wal waqtil ladzi tajibu fihi, dan juga ilmu tentang zakat, ya kadar wajibnya yang harus dikeluarkan berapa, kemudian waktunya kapan dan lain sebagainya. Wal ilmi biwujubi shaumi syahr Ramadan wa syara'itu shaum wa mubtilatihi, dan juga ilmu atau pengetahuan tentang puasa Ramadan, syaratnya apa aja, yang kemudian yang membatalkannya apa saja. Dan terakhir dengan ilmu yang wajib dari haji, ya al-mustati wa syurutul istita'ah, bagi orang yang mampu dan juga apa saja syarat istita'ah. Yeah. Ini yang kemudian dinyatakan oleh Imam Haddad, ya iman dan Islam, ya, kadar ini yang menjadi wajib untuk dipelajari. Jadi nggak berat, ya. Jadi bukan terus ulama itu membebankan hal-hal bagi orang-orang Islam ini untuk ini yang berat, enggak. Yeah. Sedikit dibandingkan dengan besarnya atau luasnya pengetahuan terkait hal itu. Saya dari sisi fikih aja kita belajar bahwa fikih itu kan ada 4 bagian utama. Ya ada ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayat. Yang wajib kita pelajari dari awal ya cuman ibadah aja. Ya, muamalat, munakahat, jinayat itu para ulama menyatakan wajib kalau Anda mau masuk. Atau Anda mau menjalankan terkait hal itu, baru Anda wajib untuk belajar. Tapi dari total, istilahnya bahasa gila, dari total persentase ilmu fikih aja yang wajib hanya 1/4 aja. Yeah. Jadi nggak banyak gitu. Jadi jangan kemudian wah berat nih ngaji nih bikin orang stres dan lain sebagainya, enggak. Ya. Wabil jumlah
Fayajibu 'alal muslim ay ya'lama bi wujubi jami'il wajibat al-'ainiyah. Ya. Poinnya adalah setiap muslim tahu kewajiban-kewajiban ainiyahnya, kewajiban-kewajiban personalnya. Ya. Ya. Yang kifai nanti dulu. Tahan dulu. Yang penting apa? Personal dulu. Ya. Ini yang ini juga yang jadi concern kita bahwa yang penting, yang utama itu adalah membuat diri kita baik. Ya, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang kita tahu. Ya. Jangan diri kita masih misalnya belum baik, ya kemudian malah maksa orang untuk melakukan kebaikan yang belum kita laksanakan, maka itu akan aneh. Ya. Itu kan aneh. Yang penting personal dulu Anda kita perbaiki, nanti baru kemudian yang lainnya. Ya. Wa bi tahrimi jami'il muharramat allati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha, dan juga wajib bagi seorang muslim untuk tahu hal-hal yang haram yang mungkin dia menjadi sasaran. Ya, atau menjadi objek jatuh ke dalam perbuatan haram tadi. Ya. Jadi misalnya di kita ini kan sekarang yang mungkin paling sering kita lihat misalnya adalah khamr, ya, minuman-minuman yang memabukkan. Di mana di beberapa tempat kan sudah dijual dengan izin khusus. Maka kita harus tekankan ya bagi diri kita sendiri dan juga nanti siapa saja yang kita ketahui bahwa ini minuman haram. Ya, jangan kemudian dibeli. Jangan kemudian dikonsumsi. Ya, karena dengan lingkungan yang kemudian bisa berpengaruh ya menjerumuskan kita, maka kehati-hatian kita harus lebih kita tingkatkan. Ya, termasuk pengetahuan tentang muharramat juga begitu, hal yang haram. Ya, kita juga harus lihat kondisinya. Kalau kondisinya misalnya di lingkup itu misalnya khamar, ya kita utamakan yang khamar dulu. Ya. Kalau kondisinya misalnya waliyadzubillah komplek maling misalnya, kita tekankan yang tentang haramnya maling. Ya. Wala 'alal mustati' afwan. Kazina wal liwat wa syurbil muskir wa dhulmin nas wa sariqah wal khiyana wal kadhib wan namimah wal ghibah wa syabih dzalik. Dan itu hal-hal yang memang Allah Taala haramkan dan harus kita tekankan. Yang kemudian mungkin nanti kita pilih-pilih mana yang ini kemungkinan besar arahnya nanti bakal ke sini. Ya kita tekankan di situ sebagai bentuk pencegahan. Wa amal ilmu biz zakah wa amal ilmu bi ahkami zakah wa alaman la malalahu la tajibu alaman lama alaihi la tajibu zakah fihi fala yajib. Ini menarik ini. Katanya Imam Hadis ini kemudian menjelaskan bahwa ilmu zakat, pengetahuan tentang zakat, ya, bagi orang yang tidak punya harta atau tidak punya harta yang wajib untuk dizakati, itu kata Imam Hadis tidak wajib dia pelajari. Ya. Karena kan gini, zakat itu kan bukan semua harta kemudian wajib untuk dikeluarkan. Ada harta tertentu yang memang orang ini wajib berzakat. Kata Imam Hadis ini, kalau ada orang dia punya uang, punya harta, tapi ternyata kategori hartanya ini bukan termasuk harta yang wajib untuk dizakati, maka dia tidak wajib untuk belajar zakat. Ini agak menarik karena setahu saya hanya beliau yang mengatakan seperti ini. Wallah, mungkin ada ulama lain, tapi poinnya di sini sepertinya beliau ingin menyatakan bahwa ya jangan bebani orang ya lebih dari apa yang memang terbebankan kepada dia. Orang yang berharta itu bisa jadi dia wajib zakat. Tapi ketika kita tahu bahwa orang ini hartanya bukan harta yang wajib untuk dizakati, ya jangan dipaksa untuk belajar zakat. Belajar zakat sebagai pengetahuan tidak ada masalah, tapi maksa itu yang kemudian bisa jadi masalah. Sehingga nanti orang merasa bahwa semua harta itu wajib untuk dizakati. Ya sampai pernah dapat pertanyaan itu terkait tentang kalau orang dapat gaji, kemudian dipotong per bulan dengan niat zakat, itu masuk kategori zakat atau enggak? Ya. Karena dia dia pahamnya ya tadi zakat itu semua harta dipotong atau dikeluarkan. Padahal enggak. Ya, maka kata Imam Haddad, orang yang tidak memiliki harta yang wajib dizakati, maka dia tidak perlu untuk belajar ilmu zakat. Kalau dia mau belajar sebagai tambahan pengetahuan, silahkan. Ya, silahkan. Wa kadzalika ilmu bi arkanil haji wa syara'itihi fi nafsihi la yajibu 'ala ghairil mustati' wa la 'alal mustati' hatta ya'zima 'ala safar aw 'ala syuru' fil hajj. Ya, adapun ilmu begitu juga ilmu tentang haji dan syarat-syaratnya. Bagi orang yang tidak mampu,
Atau orang yang mampu tapi dia belum mau untuk berangkat, itu juga bagi beliau tidak wajib untuk segera belajar. Tapi kalau dia sudah mampu, kemudian dia sudah berazam, ya, berniat kuat mau berangkat haji, baru saat itu dia wajib untuk belajar ilmu haji. Ya. Wa aman ilmu bi wujubi zakat wal haji ala kulli muslim fayajibu ilmu dzalika ala jumlah. Ya. Adapun ilmu yang haji zakat yang lainnya, yang tidak detail tadi, maka wajib secara umum saja. Artinya pokoknya dia harus tahu bahwa zakat itu sebuah kewajiban, haji juga sebuah kewajiban. Ya. Detailnya nanti kalau mereka memang punya harta, kalau mereka memang punya kemampuan dan kepengen berangkat ke haji. Jadi ini menurut Muhammad ini sudah enteng sebenarnya kita ini. Berarti dari semua rukun Islam tadi misalnya. Yeah. Yang kita wajib pelajari kan cuma terkait syahadat, karena syahadat mencakup keimanan juga ya. Yeah. Syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan. Yeah, 3 itu ya. 3 itu aja. Dengan kita belajar 3 ini aja, katanya Muhammad itu sudah cukup. Itu sudah termasuk hal yang wajib Anda ketahui. Yeah. Tapi yang detail, karena ini terkait dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Karena kalau zakat, haji kan, kalau memang kita mampu, baru dipelajari. Kalau enggak. Ya, pokoknya cukup tahu aja secara umum aja. Jadi sudah enteng. Ya udah sudah enteng. Wa amma al-ilmu bi syurutil bai'i wa syira' min al-mu'amalat wan nikah fayajibu 'ala man arada ad-dukhula fi syai'in minha ay ya'lama hukm Allah Ta'ala fiha wa ma tasihhu bihi wa ma tafsudu bihi wa fi ibtida'iha wa fi dawami 'alaiha. Adapun ilmu tentang muamalah, jual beli. Kemudian nikah, dan juga nanti dalam hal qadha jinayat itu nanti wajib bagi orang yang hendak masuk. Ya, orang mau bikin perusahaan, ya syarikah, ya dia harus tahu syarikah itu syaratnya apa aja, ya yang membatalkan apa aja. Dia mau misalnya wakaf misalnya, ya dia harus tahu wakaf itu apa saja, ya, dan lain sebagainya. Jadi enak sebenarnya ini sudah enteng, tidak berat. Ya. Wala budda lahu min dzalik wa illa waqa'a fi ma yuskhitullah alaihi sya'a amba. Ini pentingnya di sini adalah ketika Anda mau masuk, Anda mau melakukan, itu penting untuk tahu. Jangan sampai masuk ke ibadah tadi, ke tindakan tadi justru menjerumuskan Anda ke hal-hal yang Allah tidak sukai. Ya, contoh kalau dalam konteks ibadah misalnya kayak di antara kisah yang masyhur itu kan ada orang mabuk, mau ke masjid sholat subuh, tapi dia masih setengah tiang. Ya. Sampai ke masjid ketemu sama ustadznya. Orang tahu nih orang mabuk nih. Tanya sama ustadznya ini, kamu kemana? Saya mau ke masjid Ustaz. Mau ngapain? Mau sholat subuh. Berapa rakaat? 3 Ustaz. Pulang karena ini orang masih mabuk kan. Orang mabuk pulang ketemu sama temennya tanya sama temennya, mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain sholat subuh? Berapa rakaat? Ya 2 lah kata temennya. Si orang mabuk bilang, pulang aja. Loh kenapa? Saya 3 aja ditolak kok. Apalagi kamu cuma 2. Ini ketidaktahuan, ya, yang kemudian justru menjerumuskan orang itu ke hal-hal yang Allah benci, Allah murkai. Ya. Konteks sholat itu ya sholat subuh ya 2, jangan dilebihkan jadi 3. Ya. Sholat duhur itu ya 4, jangan dilebihkan jadi 5. Ataupun jangan dikurangi. Ya, kecuali memang dalam konteks misalnya safar, bisa qashar dan sebagainya, itu nantilah. Cuman poinnya jangan sampai lebih ataupun kurang dari yang sudah Allah tetapkan. Ya. Karena kalau orang nggak tahu dia terjun ke dunia itu, besar kemungkinannya dia melebihkan atau mengurangi tadi. Ya kalau begitu nanti malah dia masuk ke hal-hal yang Allah murkai. Waliyadzubillah. Wa kaifa yakunu kadzalik wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat aw annaha laysat biwajibah. Ya orang yang nggak tahu ilmu tadi, yang terjun itu bisa jadi dia nanti malah merasa sebuah kewajiban itu haram, atau sebaliknya sebuah haram itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Wa fi dzalika ghayatul khatar wa nihayatud darar ala ahli al-jahl wa rubbama waqa'u bi sababi jahlihim fi umurin tushbihul kufur aw hiya al-kufru bi 'aini. Bahkan orang jahil itu bisa jadi masuk ke kekufuran. Waliyadzubillah. Karena mereka tidak tahu bahwa ini batas orang boleh begini, orang boleh begitu. Waliyadzubillah. Jadi orang harus tahu, jangan sampai belum terjun, ya dia tidak tahu sama sekali, terus pas terjun tetap bertahan dengan ketidaktahuannya dia. Mau terjun ya belajar. Ya. Bagaimana kalau di banyak pekerjaan kan sekarang ada semacam pelatihan, ya, seminar untuk pelatihan atau apapun. Itu memang seperti itu.
ya supaya dalam pekerjaannya tidak salah ya. Ibadah pun juga begitu, muamalat pun juga begitu, ya, atau pelaksanaan kita terhadap syariat juga begitu. Harus ada ilmu yang mendasari kita supaya kita tidak sampai salah terjerumus kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Waliyadzubillah, sampai kepada kekufuran, apalagi sampai kepada kekufuran. Ya. Ini sedikit aja terkait tadi. Ini sebuah kisah masyhur terkait orang salah. Orang salah tidak paham tentang ilmu itu. Di antara kisah satu orang baca kitab. Ya, terus dia bilang dia baca di situ bahwa as-sholatu la budda minha min sakinah. Salat itu harus ada ketenangan, sakinah. Tapi dia salah baca. Dia bacanya adalah as-sholatu la budda min sikinah. Salat itu harus dengan sikin, pisau. Sehingga akhirnya dia setiap sholat dia pasti bawa pisau. Ya. Padahal bawa pisau itu dalam sholat bukan kewajiban, bukan sunnah, apalagi yang lainnya lah. Ya. Jadi karena dia tidak tahu, misalnya dia jatuh kepada tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Ya. Waliyadzubillah, jangan sampai juga orang yang tidak tahu nanti malah justru jatuh kepada kekufuran. Ya. Dimana batas antara haram dengan kufur ini amat sangat tipis. Ya. Jadi orang kalau sudah jatuh kepada keharam, ya itu nanti bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, ini batas antara ini cuma tipis. Ya, kadang-kadang malah hanya dibatasi dengan satu kerentak hati lah. Satu batas hati, misalnya di fikih misalnya dibahas kalau orang meninggalkan sholat, ya dia tidak sholat. Kalau dia hanya sebatas malas, ya berarti dia belum kafir. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dengan mengetahui atau meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, dia menjadi murtad, kafir. Ini yang padahal batasnya hanya cuma apa? Ya, hati ya. Hati itu aja. Jadi hati-hati, kita mulai sekarang juga seperti itu. Ilmu ketika kita mau masuk ke sebuah tindakan terutama yang berhubungan dengan syariat, jangan lupa untuk belajar dulu. Ya, jangan sampai terjerumus ke tindakan-tindakan yang justru tidak mensahkan ibadah tadi, atau justru keluar dari jalur yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kaum muslim, sangat menarik kajian kita dan kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim, silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke channel WhatsApp 0821 33670000 atau telepon 024 674 6352. Masih berkaitan tentang ilmu yang wajib dituntut ya Habib. Tadi dituntut karena ilmu nggak salah kok dituntut. Oh ya, dicari ya, ilmu yang wajib dicari. Tadi itu ada yang berkaitan tentang sholat, tentang puasa, kemudian tentang akidah. Nah ini kalau kita mau belajar ke kiai, kemudian kita nyari kitab apa, itu nyari kitabnya itu topik atau pelajarannya itu apa Bib yang wajib dituntut itu? Apa namanya? Maksudnya kayak klasifikasi fannya itu. Iya, klasifikasi fannya itu. Kalau banyak para ulama terkait akidah misalnya yang biasanya pertama kali disebut biasanya itu apa? Aqidatul awam. Aqidatul awam ya. Nazom itu kan itu yang memang apa? Dasar banget lah. Kemudian nanti kalau memang mau naik misalnya itu nanti pilihannya ya biasanya ke Husnul Hamidiyah ya atau nanti mau masuk ke Kharidah Bahiyah. Sebuah nazoman yang juga mulai masuk ke pembahasan-pembahasan yang akidah ya. Semi agak masuk lah. Tapi dasarnya tetap biasanya aqidatul awam. Itu dasar utama. Kalau fikih misalnya fikih itu kalau di Indonesia ya, biasanya pakai Safinatun Najah. Ya atau misalnya naik lagi nanti ke apa namanya Mukhtasar, Shaghir ataupun Kabir, Muqaddimah Hadramiyah. Tapi kadang-kadang juga ada yang mendasarkan fikih juga dengan Risalatul Jami'ah. Karena Risalatul Jami'ah ini salah satu kitab yang berusaha untuk mencakup dasar-dasar penting di 3 ilmu utama. Di apa namanya akidah, fikih dan juga akhlak. Jadi poinnya nanti terserah sebenarnya gurunya sih. Dia mengarahkan kemana, tapi biasanya seperti itu. Ya kalau akidah dasar ya apa namanya aqidatul awam, kalau fikih dasar ya Safinatun Najah. Oke, berarti setidaknya ada 3 disiplin ilmu Bib ya yang wajib dituntut. Ya. Sebenarnya yang disebutkan ini kan hanya 2 saja ya. Yang 2 ya. Islam dan iman, artinya terkait dengan fikih dan akidah. Tapi sebenarnya ada satu lagi yaitu ihsan atau tasawuf itu berkaitan. Bahasa kita yang mungkin lebih diterima akhlak lah. Akhlak. Bagaimana orang misalnya bersosialisasi dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan teman sekolahnya dan lain sebagainya. Itu yang juga harus dipelajari. Akhlak qolibanin itu ya. Akhlak qolibanin itu yang jadi pelajaran penting bagi kita itu. Oke, baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan untuk menambah keberkahan majelis kita mintakan doa dari Habib. Sekali Fadal. Antum Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qitr untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil adqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.